je m'appelle Amalia. Vous pouvez m'appeler Madame Lia parce que je suis professeur de français à SMA swasta PAB 11 Lubuk Pakam. J'ai fini mes études de l'Université de Medan en juin 2019 de département langue étrangère de la section française. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari saya. Nama saya Amalia. Kalian bisa memanggil saya Madam Lia karena saya seorang guru bahasa Prancis di SMA swasta PAB 11 Lubuk Pakam. Saya menyelesaikan studi saya di Universitas Negeri Medan pada bulan Juni 2019 di jurusan Bahasa Asing Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis. Banyak yang bertanya pada saya, kok mau sih belajar bahasa Prancis? Kok mau sih ambil jurusan bahasa Prancis? Itu kan susah, kok nggak yang lain aja? Nah, saya punya beberapa alasan untuk itu. Yang pertama kali saya mempelajari bahasa Prancis itu ketika saya masih duduk di bangku SMA atau sekolah menengah atas. Jadi di SMA saya dulu ada bahasa Prancis dan saya bukan ujuk-ujuk langsung dapat nilai tinggi. No, saya juga pernah yang mengalami yang namanya remedial atau nilai tidak tuntas ketika ulangan harian di bulan pertama saya SMA. Nah, ketika itu saya bingung dalam materi konjugasi verba. Karena kalau di Indonesia saya makan, mereka makan, kata kerjanya tetap makan. Tapi kalau dalam bahasa Prancis, setiap subjek dan setiap kala waktunya itu berbeda kata kerjanya. Jadi di situ saya bingung dan akhirnya remedial. Setelah dari situ saya tidak putus semangat, saya terus belajar dan saya makin penasaran, kok bisa sih kayak gini, kok bisa sih jawabannya seperti ini gitu. Jadi saya memutuskan untuk makin giat dan makin rajin bertanya kalau saya tidak tahu. Akhirnya di bulan selanjutnya bahkan setiap ujian semester saya mendapatkan nilai yang tidak mengecewakan di rapot saya untuk mata pelajaran bahasa Prancis ini. Singkat cerita, begitu saya tamat SMA, saya memutuskan untuk out of the box. Saya mengambil jurusan yang mungkin bahkan tidak terpikirkan oleh keluarga saya. Saya mengambil jurusan Bahasa Asing Program Studi Pendidikan Bahasa Prancis di Universitas Negeri Medan. Bagi saya, untuk mengerjakan sesuatu itu harus dimulai dari hati. Kita harus suka apa yang kita kerjakan. Kita harus mencintai bidang kita. Karena saya sudah tertarik, saya sudah suka dengan bahasa Prancis. Jadi sesulit apapun yang saya rasakan di kampus, saya berusaha untuk melakukan yang maksimal. Sebaliknya, semudah apapun pekerjaan itu, kalau kita nggak niat atau nggak ikhlas dari hati, kita akan sulit untuk mengerjakannya. Akan terasa berat bagi kita untuk mengerjakan tugas itu walaupun sebenarnya mudah. Kita harus mengerjakannya dengan rasa suka dan cinta kepada bidang kita. Dan saya sangat mencintai program studi saya mencintai kampus saya mencintai dosen-dosen saya. Saya sangat mencintai bahasa Prancis. Dosen-dosen yang mengajar di kampus saya, mereka sangat berkompeten, baik itu dalam bahasa Prancisnya, administratifnya, atau komunikatifnya. Mereka seolah tidak memasang tembok pembatas antara mahasiswa dengan dosen. Dosen menganggap mahasiswa adalah rekan kerjanya, jadi mereka tidak membuat mahasiswa merasa ketakutan ketika berada di dalamnya. Dan saya sangat ingin menjadi guru bahasa Prancis. Tapi yang namanya kuliah, gak mungkin ceritanya senang terus atau suka terus. Pasti ada masanya kita mengalami kesulitan. Ada kalanya kita mengalami kesal dengan mata kuliahnya atau dengan suasana yang tidak nyaman bagi kita. Itu sangat normal dalam dunia perkuliahan, c'est normal. Selanjutnya, alasan kedua mengapa saya mengambil jurusan bahasa Prancis. Sangat banyak produk-produk yang berasal dari negara Prancis, apalagi di dunia fashion, karena Prancis terkenal sebagai kiblatnya fashion, mulai dari pakaian, parfum, makeup, dan lain-lainnya. Nah, di Indonesia, produk Prancis sendiri sudah tersebar luas, sudah ada di mana-mana. Bahkan versi KW-nya juga banyak. Tapi saya sering menemui masyarakat yang memakai produk Prancis atau bahkan yang mungkin bukan dibuat dari Prancis tapi memakai istilah dalam bahasa Prancis. Mereka menyebutkannya dengan kurang tepat. Nah, bayangin aja nih, kita memakai produk dari satu negara atau bahasa dari satu negara, tapi kita salah dalam menyebutkannya, kan rasanya kurang greget ya. Jadi saya rasa untuk menunjang penampilan kita
Tidak hanya memakai brand yang ternama, tapi kita juga harus bisa menyebutkan brand itu secara benar. Yang ketiga, ada banyak keuntungan yang mungkin tidak disadari oleh masyarakat awam dari mempelajari bahasa Prancis, dan saya sudah merangkumnya secara garis besar dalam channel YouTube saya sebelumnya, ada di bawah ini. Pengen sih belajar bahasa Prancis, tapi di mana ya? Nah, gak usah bingung lagi, di SMA swasta PAB 11 Lubupakan ada mata pelajaran bahasa Prancisnya, dan kita membuka ekstrakurikuler bahasa Prancis serta membuka kursus bahasa Prancis untuk umum juga, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, cewek, cowok. Silahkan daftarkan diri kalian di SMA swasta PAB 11 Lubupakan. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa hubungi kontak saya. Baiklah, sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan coret-coret di kolom komentar ya. Terima kasih, merci, au revoir. Que je te veux, je sens que tu es fait